Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zaki dengan NIM D1241067. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kompetensi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Arsitektur dan Struktur Organisasi Komputer. Namun sebelum memulai demonstrasi, saya akan memaparkan sedikit overview dari materi yang sudah dipelajari dari kelas ini. Materi pertama yaitu struktur CPU. Struktur CPU terdiri dari tiga komponen utama yaitu control unit, arithmetic logic unit, dan register. Control unit bekerja sebagai otak dari CPU. Cara kerjanya yaitu control unit akan menerima instruksi dari memori utama, lalu mengirimkan sinyal kontrol ke komponen lain untuk menjalankan instruksi tersebut. Komponen kedua yaitu arithmetic logic unit. Em, Sesuai namanya, komponen ini berfungsi mengerjakan operasi aritmetika seperti penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan perkalian, maupun operasi gerbang logika seperti AND dan OR atau perbandingan. Nah, dan hasil dari ALU kemudian dikirim ke komponen register. Komponen register ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara dari instruksi yang sedang diproses. Register ada berbagai jenis seperti register umum, register counter, instruction register, memory address register, dan memory data register. Nah, materi selanjutnya yaitu prosesor multicore. Prosesor multicore memiliki metode untuk mengerjakan instruksi secara efisien. Beberapa metode tersebut diantaranya yaitu metode pipelining dan multithreading. Multithreading. Pipelining adalah metode memecah instruksi menjadi beberapa tahapan dan dikerjakan dengan mengoper tugas-tugas tersebut. Eh, Sedangkan multithreading yaitu metode untuk mengerjakan instruksi secara paralel. Pada prosesor modern, kedua metode ini dapat dikombinasikan, yaitu setiap core bekerja secara pipelining dan thread yang ada dibagikan untuk setiap core yang ada. Kemudian kita lanjut ke hierarki memori. Memori yang ada pada komputer modern dapat kita bagi menjadi beberapa level. Yang pertama yaitu register. Register adalah memori tercepat dan terkecil dalam sistem komputer, dan bertindak sebagai ruang kerja sementara CPU. Kemudian di level selanjutnya ada cache memory yang berfungsi menjembatani perbedaan kecepatan dari register dan main memory. Selanjutnya ada main memory atau RAM, yaitu tempat penyimpanan program yang sedang berjalan di komputer. Dan terakhir yaitu secondary memory yang berfungsi menyimpan data yang berukuran besar dalam jangka panjang. Nah, kalau kita lihat gambar di samping ini, kita bisa tahu bahwa semakin tinggi levelnya, maka semakin tinggi juga kecepatannya. Namun kapasitasnya juga semakin mengecil. Kemudian materi selanjutnya yaitu teknik mapping atau pengambilan data dari cache memory. Yang pertama yaitu direct mapping. Cara ini bekerja dengan mengambil blok data dari memori utama pada cache memory diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Karena pengambilan data yang tidak fleksibel membuat metode ini memiliki tingkat misi yang tinggi. Kemudian metode associative mapping, tidak seperti direct mapping. Metode ini bebas meletakkan blok data pada cache memory, sehingga data yang sering digunakan bisa selalu berada di cache memory tanpa terganti. Namun metode ini mahal karena membutuhkan komparator untuk setiap blok yang ada di cache memory. Kemudian metode selanjutnya itu metode associative mapping. Metode ini membutuhkan Metode ini merupakan penggabungan dari dua metode sebelumnya, yaitu data dari memori utama dipetakan dalam sebuah set dan cache. Cache memori bebas memilih data mana yang akan diganti di set tersebut. Metode ini tidak mahal karena hanya butuh komparator sejumlah set yang ada, namun tetap memiliki tingkat bitrate yang tinggi karena pemetaannya dinamis. Selanjutnya kita masuk kepada materi optimisasi kode yang akan saya demonstrasikan. Di sini saya sudah membuat kode atau program yang berfungsi untuk merotasi matriks sebesar 90 derajat, yaitu fungsi void rot 90 di sini. Nah, kode ini dapat dibuat menjadi lebih optimal dengan metode loop blocking, yaitu nested loop-nya kita bagi.
sesuai dengan ukuran cache memori L1 dari komputer. Karena CPU laptop saya cache memorinya berukuran 704 kilobyte, jadi saya di sini mengatur ukuran bloknya menjadi 704. Nah, dapat kita lihat bahwa program rotasi yang normalnya itu membutuhkan waktu sekitar 7,1 detik untuk berjalan, sedangkan program rotasi yang telah diterapkan metode loop blocking tadi hanya membutuhkan waktu sebesar 3,2 detik untuk berjalan.